Selamat siang Papa Dosi dan teman-teman. Di video kali ini kami akan membahas chapter 7 mengenai stock valuation. Kami di sini akan menjelaskan konsep-konsepnya saja. Untuk pemahaman lebih lanjut akan dijelaskan oleh Pak Pardosi di kelas manajemen keuangan lanjutan. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang menyusun video ini dulu ya. Yang pertama ada Alis Larissa dengan NIM 2019-7005. Ada saya Monika Citra dengan NIM 2019-786. Ada Ria Anastasia dengan NIM 2019-791. Dan ada Garnetia Novalam dengan NIM 2019-875. Di video kali ini, atau di materi stock valuation, ada 4 subbab. Yang pertama yaitu tentang differences between debt and equity. Yang kedua tentang common and preferred stock. Yang ketiga tentang common stock valuation. Dan yang keempat tentang decision making and common stock value. Baik, kita masuk ke materi yang pertama tentang differences between debt and equity. Hutang dan kewajiban, debt and equity. Hutang dan kewajiban merupakan sumber pembiayaan eksternal perusahaan, tetapi keduanya sangatlah berbeda teman-teman. Pembiayaan hutang diperoleh dari kreditor, sedangkan pembiayaan ekuitas diperoleh dari investor yang kemudian menjadi pemilik perusahaan. Lalu kreditor mempunyai hak yang legal secara hukum untuk dilunasi oleh peminjamnya. Tetapi investor hanya berharap untuk dibayar kembali. Baik, debt atau hutang itu terdiri dari semua pinjaman yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, termasuk obligasi, dan dibayar kembali sesuai dengan jadwal pembayarannya. Untuk ekuitas itu adalah dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan yang dibayar kembali tergantung pada kinerja perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu mempunyai laba yang besar, maka para pemegang saham itu akan mendapatkan dividen. Tetapi jika perusahaan itu rugi, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti itu. Perusahaan dapat memperoleh ekuitas secara internal dengan menahan pendapatannya daripada membayarnya sebagai dividen kepada pemegang saham, atau secara eksternal dengan menjual saham biasa atau preferred. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada tabel yang akan mempermudah kita untuk mengingat apa saja sih perbedaan dari debt and equity. Di karakteristik yang pertama yaitu voice in management, kreditor tidak menerima hak suara dalam manajemen, tetapi mereka hanya mengandalkan kontrak yang telah disepakati saat perjanjian hutang. Lalu, untuk pemegang saham, karena mereka adalah pemilik perusahaan, umumnya mereka memiliki hak suara yang mengizinkan mereka untuk memilih direktur perusahaan dan memberikan suara pada masalah-masalah khusus. Lalu, untuk karakteristik yang kedua ini, claims on income and assets. Para kreditor merupakan pihak yang menjadi prioritas utama dalam hal pengklaiman aset dan pendapatan. Sedangkan para pemegang saham itu merupakan prioritas yang kedua. Jadi setelah kreditor. Biasanya para pemegang saham tidak akan mendapatkan bagiannya jika para kreditor belum dilunasi pembayarannya. Lalu di sini yang saya tunjukkan di sini yaitu fakta penting bagaimana pembagian aset saat perusahaan bangkrut. Ini ada di buku ya teman-teman. Jadi menurut US Securities and Exchange Commission, pembagian aset saat bangkrut adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu secured and bank loans. Pinjaman bank atau obligasi yang terjamin itu akan dibayarkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua unsecured creditors. Yang menjadi prioritas kedua setelah secured bank loans yaitu adalah pinjaman bank atau obligasi yang tanpa jaminan, pemasok atau pelanggan. Lalu yang ketiga yang menjadi prioritas terakhir yaitu adalah pemegang saham. Jadi
Mungkin saja mereka tidak akan mendapatkan apapun jika secured bank loans dan unsecured creditors-nya tidak dapat dilunasi, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke karakteristik yang ketiga, yaitu maturity. Di dalam debt pasti ada jatuh temponya. Saat kita mempunyai hutang, pasti akan ada waktu yang tetap bagi kita untuk kapan nih harus membayarnya, seperti itu. Tetapi di dalam equity atau saham ya, tidak ada jatuh temponya teman-teman, sehingga pelunasan yang terjadwal itu tidak ada. Tetapi para pemegang saham harus menyadari bahwa saham yang mereka beli harganya dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga resiko yang ditanggung para pemegang saham menjadi lebih besar daripada creditors. Lalu di karakteristik yang keempat, yaitu tax treatment, pembayaran bunga kepada kreditor diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak oleh perusahaan. Tetapi, pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan dari pajak. Seperti itu, teman-teman. Sekian dari saya, Monica Citra. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alice Larissa. Kemudian, saya Alice Larissa dengan NIM 2019-7005 akan membahas materi kedua, yaitu mengenai saham biasa dan saham preferen. Perusahaan kan butuh modal ya. Nah, itu dapat diperoleh dengan menjual saham biasa atau saham preferen. Semua perusahaan itu pada awalnya menerbitkan saham biasa untuk meningkatkan modal mereka. Kemudian, beberapa dari perusahaan itu kemudian menerbitkan saham preferen untuk lebih meningkatkan modal ekuitas mereka. Pada common stock atau saham biasa, pemegang saham merupakan pemilik sebenarnya dari korporasi. Pemegang sahamnya itu kadang-kadang biasa disebut sebagai residual owners. Hal itu dikarenakan mereka menerima dividen dari sisa setelah semua klaim atas pendapatan dan aset perusahaan telah dipenuhi. Sedangkan preferred stock atau saham preferen memberi pemegangnya keistimewaan tertentu yang membuat mereka lebih senior dari pemegang saham biasa. Mereka itu dijanjikan dividen dalam periodik yang tetap. Kedua saham ini akan saya bahas lebih lanjut lagi setelah ini. Yang pertama, common stock mengenai kepemilikan atau ownership. Saham biasa suatu perusahaan dapat dimiliki secara private ataupun secara public. Private company biasanya lebih kecil dari public company dan mereka biasanya dimiliki oleh investor perorangan atau sekelompok kecil investor swasta, contohnya seperti keluarga. Lalu, public company dimiliki secara luas oleh banyak investor individu atau institusi yang tidak terkait. Selanjutnya mengenai par value common stock. Par value merupakan nilai yang ditetapkan untuk tujuan hukum dalam piagam perusahaan dan yang dapat digunakan untuk menemukan jumlah total saham yang beredar dengan membaginya menjadi nilai buku saham biasa. Biasanya itu nominalnya rendah ya, sekitar $1 ataupun lebih rendah dari itu. Selanjutnya mengenai preemptive rights. Hak ini memungkinkan pemegang saham biasa untuk mempertahankan kepemilikan proporsional mereka di perusahaan saat saham baru diterbitkan dan melindungi dari dilusi kepemilikan. Nah, maksud dilusi ini adalah pengurangan kepemilikan saham dari sebelumnya yang disebabkan karena penerbitan saham oleh perusahaan. Selanjutnya mengenai authorized, outstanding, dan issued shares. Authorized shares merupakan saham biasa yang diizinkan oleh piagam perusahaan untuk diterbitkan. Jadi, perusahaan itu tidak dapat menjual saham lebih dari yang diizinkan oleh piagam tanpa memperoleh persetujuan melalui suara pemegang saham. Nah, authorized share ini menjadi outstanding share atau saham beredar saat dikeluarkan atau dijual kepada investor. Jika perusahaan membeli kembali saham yang beredar, saham tersebut itu dicatat sebagai treasury stock atau saham treasury dan tidak lagi dianggap sebagai saham beredar. Issued share
adalah saham biasa yang telah diedarkan yang mewakili jumlah saham beredar dan saham treasury. Nah, saham treasury ini merupakan issued share yang dimiliki perusahaan yang telah dibeli kembali oleh perusahaan. Selanjutnya mengenai hak voting. Umumnya, setiap satu saham biasa itu memberi hak kepada pemegangnya untuk memberi satu vote pada saat pemilihan directors dan pada isu-isu yang spesial. Tapi, kebanyakan pemegang saham kecil itu tidak menghadiri pertemuan untuk memberikan vote dan biasanya akan menandatangani proxy statement untuk mentransfer hak vote mereka ke pihak lain. Namun, jika perusahaan itu telah dimiliki secara luas, pihak luar dapat melakukan proxy battle untuk menggulingkan manajemen yang ada dan mendapatkan kendali atas perusahaan. Untuk dapat melakukan itu, pihak luar tersebut perlu proxy votes sebanyak-banyaknya yang bisa didapat dari pemegang saham yang menandatangani proxy statement tadi. Nah, dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak perusahaan telah menerbitkan 2 atau lebih kelas pada saham biasa dengan hak voting yang tidak sama. Nah, kenapa sih harus ada kelas pada saham biasa ini? Tujuannya itu untuk melindungi dari pengambilan alih yang bermusuhan dari pihak luar yang berusaha mengambil alih voting pada perusahaan dengan membeli saham perusahaan itu. Yang pertama ada super voting shares, di mana pemegang saham dengan kelas ini bisa punya hak untuk vote lebih banyak, jadi nggak cuma satu aja. Nah, ini tuh bisa membuat insiders atau orang dalam mempertahankan kontrol melawan pihak luar yang mana hanya punya satu vote per lembar sahamnya. Lalu ada non-voting common stock, di mana saham ini nggak ada hak untuk voting. Nah, ini tuh diterbitkan saat perusahaan mau meningkatkan modalnya lewat penjualan saham, tapi nggak mau ngasih pemegangnya itu hak untuk voting. Selanjutnya mengenai dividends. Dividen ini dapat dibayarkan secara tunai, saham, atau merchandise, dan yang paling umum itu adalah secara tunai. Pemegang saham biasa tidak dijanjikan dividen, tapi mereka tetap mengharapkan pembayaran tertentu karena historis pola dividen. Sebelum perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham biasa, mereka mendahulukan dividen yang telah jatuh tempo kepada pemegang saham preferen. Jadi, pemegang saham biasa itu diberi dividen setelah dividen pemegang saham preferennya telah terpenuhi. Nah, itu pun harus memastikan dulu apakah perusahaannya itu bisa bayar kreditornya atau enggak. Kemudian, saya akan beralih ke saham preferen. Bagaimana pembagian dividen itu tergantung apakah saham preferennya punya nilai par atau enggak. Par value preferred stock memiliki nilai nominal yang dinyatakan dan dividen tahunannya itu ditentukan sebagai persentase dari nilai ini. Sedangkan non-par preferred stock tidak memiliki nilai nominal yang dinyatakan, tapi dividen tahunannya itu dinyatakan dalam mata uang. Kemudian hak dasar pemegang saham preferen. Yang pertama, pembayaran dividen dilakukan dalam periodik yang tetap. Kedua, klaim tetap atas pendapatan perusahaan. 3. Diutamakan setelah kreditor dalam likuidasi aset saat perusahaan bangkrut. Namun, pemegang saham ini tidak punya hak suara dalam RUPS. Nah, fitur dalam saham preferen ini ada 2. Yang pertama, callable feature, yaitu fitur saham preferen yang memungkinkan penerbit untuk menghentikan saham dalam jangka waktu tertentu dan pada harga tertentu. Kedua, ada conversion feature, yaitu fitur dari saham preferen yang memungkinkan pemegangnya untuk mengubah setiap saham menjadi sejumlah saham biasa yang telah ditentukan. Kemudian, bahasan selanjutnya adalah mengenai issuing common stock. Pertama, venture capital, yaitu modal ekuitas eksternal yang dikumpulkan secara pribadi digunakan untuk mendanai perusahaan tahap awal dengan prospek pertumbuhan yang menarik.
Mereka yang menyediakan modal venture ini dikenal sebagai venture capitalist. Mereka biasanya adalah entitas bisnis formal yang mempertahankan pengawasan kuat atas perusahaan yang tempat mereka berinvestasi dan memiliki strategi keluar yang jelas. Investor tahap awal yang kurang terlibat yang disebut angel capitalist atau angels cenderung merupakan investor yang tidak benar-benar beroperasi sebagai bisnis. Mereka itu seringkali merupakan investor individu yang kaya yang bersedia berinvestasi di perusahaan tahap awal yang menjanjikan dengan imbalan sebagai ekuitas perusahaan. Selanjutnya yaitu going public. Ketika sebuah perusahaan ingin menjual sahamnya di pasar perdana, ia punya 3 alternatif. Yang pertama, public offering, di mana ia menawarkan sahamnya untuk dijual kepada masyarakat umum. Yang kedua, rights offering, di mana saham baru dijual kepada pemegang saham yang ada, atau yang ketiga, private placement, di mana perusahaan menjual sekuritas baru langsung ke investor atau sekelompok investor. Selanjutnya, di investment bankers role. Investment banker merupakan perantara keuangan yang mengkhususkan diri dalam menjual isu-isu keamanan baru dan menasihati perusahaan sehubungan dengan transaksi keuangan utama. Aktivitas utamanya yaitu penjaminan emisi. Proses ini tuh melibatkan pembelian masalah keamanan dari perusahaan penerbit dengan harga yang disepakati dan menjualnya kembali kepada publik dengan mendapatkan keuntungan. Sekian presentasi dari saya, Elis Larissa, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada common stock valuation atau penilaian saham biasa. Untuk mengetahui nilai dari saham biasa, harus diketahui berdasarkan pada dividen, cash flow, dan angka pertumbuhan di suatu perusahaan tersebut. Berikutnya ada market efisiensi atau pasar efisien. Membeli dan penjual secara rasional menggunakan penilaian mereka terhadap resiko aset dan menentukan nilainya dalam kompetitif pasar dengan banyak peserta aktif. Contohnya kayak di bursa saham, interaksi pembeli dan penjual menghasilkan harga yang sama nilai pasar untuk setiap keamanan. Pembeli dan penjual mencerna informasi baru dengan cepat saat tersedia, dan melalui aktivitas pembelian dan penjualan mereka, maka akan tercipta harga keseimbangan pasar baru. Harga ini mencerminkan tindakan kolektif yang dilakukan pembeli dan penjual berdasarkan semua informasi yang tersedia. Karena aliran informasi baru terus-menerus dan isi informasi tersebut tidak dapat diprediksi, bisa-bisa suatu saat informasi itu malah tidak ada yang terbaru, maka harga saham akan berfluktuasi, selalu bergerak menuju sampai ada keseimbangan baru yang mencerminkan informasi terbaru tersedia. Berikutnya ada hipotesis pasar efisien. Teori yang menjelaskan perilaku dari sempurna yang diasumsikan pasar di mana 1. Sekuritas berada dalam keseimbangan, 2. Keamanan harga sepenuhnya mencerminkan semua yang tersedia informasi dan bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru, dan ketiga, harga karena saham sepenuhnya dan cukup mahal, investor tidak perlu buang waktu mencari efek yang salah. Karena contohnya tadi bursa saham terdiri dari banyak investor rasional yang bereaksi dengan cepat dan objektif terhadap informasi baru, efek biasanya dalam keseimbangan, yang berarti bahwa mereka merasa cukup harga dan bahwa pengembalian yang diharapkan sama dengan pengembalian yang diperlukan. Tetapi tidak semua pelaku pasar percaya pada hipotesis pasar yang efisien. Beberapa percaya bahwa ada baiknya untuk mencari sekuritas yang kurang dinilai, karena lebih mudah untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Yang lain berdebat bahwa itu hanya keberuntungan. Artinya, pengembalian aktual lebih besar dari yang seharusnya diharapkan mengingat
resiko investasi. Selanjutnya, meskipun bukti yang cukup besar mendukung konsep efisiensi pasar, namun sejumlah akademisi dan praktisi juga telah mengakui bahwa emosi dan faktor subjektif lainnya bermain peran dalam keputusan investasi. Maka muncullah tantangan perilaku keuangan. Fokus pada perilaku investor ini telah menghasilkan badan penelitian yang signifikan. Secara kolektif disebut sebagai keuangan perilaku atau perilaku keuangan. Penelitian tentang faktor psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku investor dan efek yang dihasilkan pada harga saham kemungkinan akan mengakibatkan meningkatnya penerimaan keuangan perilaku atau perilaku keuangan. Jadi, keputusan yang investor berikan bisa saja diputuskan dengan tidak objektif atau subjektif, karena seorang investor pun memiliki emosional dan emosionalnya bisa bermain peran untuk mengambil keputusan saat itu. Berikutnya ada Basic Common Stock Valuation Equation. Nilai saham biasa sama dengan nilai saat ini dari semua cash flow di masa depan. Jadi, meskipun pemegang saham dapat memperoleh keuntungan modal dengan menjual saham dengan harga di atas awalnya itu, waktu dibayarkan, artinya waktu dibeli, kita dapat menjual lebih di atas waktu kita beli. Apa yang benar-benar dibayar pembeli adalah hak untuk semua dividen di masa depan. Rumusnya adalah P0 nilai hari ini dari saham biasa sama dengan dividen yang diharapkan pada tahun ini dibagi oleh 1 ditambah pengembalian yang diperlukan pada stok umum dipangkat oleh tahun itu. Berikutnya ada 3 model untuk mengantisipasi pertumbuhan. Pertumbuhan yang pertama yaitu ada Zero Growth Model atau model pertumbuhan nol. Pendekatan untuk dividen penilaiannya mengasumsikan konstanta non-growing dividend stream. Contohnya, example Zero Growth Model ini adalah kita memiliki dividen $5 dan pengembalian yang diperlukan pada stok umum itu 13%. Maka 13% ini kita jadikan desimal. 13% dibagi 100 0,13. Jadi $5 dibagi 0,13 sama dengan $38,46. Jadi inti rumusnya adalah nilai hari ini dari saham biasa sama dengan dividen yang diharapkan tahun ini dibagi oleh pengembalian yang diperlukan pada stok umum. Berikutnya ada Variable Growth Model atau model pertumbuhan variabel. Pendekatan penilaian dividen yang memungkinkan perubahan tingkat pertumbuhan dividen, yaitu rumusnya present value dividend ditambah present value price of stock. Yang terakhir ada constant growth model atau model pertumbuhan konstan, dividen yang banyak dikutip. Pendekatan penilaian yang berasumsi bahwa dividen akan tumbuh pada tingkat konstan, tetapi tingkat yang kurang dari diperlukan pengembalian. Jadi kita membutuhkan pengembaliannya berapa, ternyata kurang dari yang kita perlukan. Contohnya ada dividen $1,50 selama 7% terakhir, dan pengembalian yang diperlukan pada stok umumnya itu ada 15%. Jadi 1,50 dibagi 15% ini dikurang 7%. 15% dikurang 7%, 8%, 8% dibagi 100 agar jadi desimal 0,8. Jadi 1,50 dibagi 0,8 sama dengan $18,75 per share. Atau inti dari rumusnya adalah dividen dibagi pengembalian yang diperlukan dikurang dengan waktu dari dividen tersebut. Oke, kembali lagi bersama saya Monica Citra.
saya akan melanjutkan materi dari Common Stock Valuation yang sudah dimulai oleh Ria tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Free Cash Flow Valuation Model. Nah, Free Cash Flow Valuation Model adalah model yang menentukan nilai seluruh perusahaan sebagai present value dari arus kas bebas yang diharapkan didiskontokan pada biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan, yang merupakan average future cost yang diharapkan dari dana selama jangka panjang. Nah, model ini itu adalah alternatif dari model penilaian dividen yang sudah dipaparkan oleh Ria sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di dalam model penilaian arus kas bebas, kita harus bisa memperkirakan nilai seluruh perusahaan. Nah, caranya seperti apa? Di sini ada rumusnya, teman-teman. Rumusnya adalah VC atau nilai seluruh perusahaan sama dengan FCF 1 atau Free Cash Flow Expected di akhir tahun 1 atau di akhir tahun tertentu. Lalu dibagi dengan 1 ditambah R. R itu adalah weighted average cost of capital-nya perusahaan. Lalu dipangkatin dengan 1 atau tahun tertentu. Kalau misalnya tadi free cash flow expected-nya itu di tahun pertama, maka nanti pangkatnya juga pertama. 1, seperti itu. Lalu ditambah dengan FCF tahun kedua dibagi 1 ditambah R pangkat 2 dan seterusnya. Oke, selanjutnya di dalam Free Cash Flow Valuation Model, untuk menemukan nilai saham biasa, kita harus mengurangi VC, yaitu nilai pasar seluruh perusahaan yang tadi kita cari, dengan VD, yaitu nilai pasar dari semua hutang perusahaan. Lalu dikurangi juga dengan VP, yaitu nilai pasar saham preferred. Jadi rumusnya adalah VS sama dengan VC dikurangi VD dikurangi VP, seperti itu. Baik, selanjutnya ada pendekatan-pendekatan lain untuk penilaian saham biasa. Berikut ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama ada book value. Book value adalah jumlah per saham biasa yang akan diterima jika semua aset perusahaan dijual untuk nilai buku yang tepat dan sisa hasil setelah membayar semua kewajiban, termasuk saham preferred, dibagi di antara pemegang saham biasa. Tetapi metode ini kurang canggih, teman-teman, dan dapat dikritik atas dasar ketergantungannya pada data neraca historis. Metode ini mengabaikan potensi pendapatan yang diharapkan perusahaan dan umumnya tidak memiliki hubungan yang benar dengan nilai perusahaan di pasar. Rumus yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu total aset dikurangi dengan total liabilities and preferred stock dibagi dengan common stock outstanding. Lalu pendekatan yang kedua adalah liquidation value. Liquidation value adalah jumlah sebenarnya per saham biasa yang akan diterima jika semua aset perusahaan dijual untuk nilai pasar, kewajiban dan saham preferen dibayarkan, dan sisa uang dibagi di antara pemegang saham biasa. Nah, metode ini lebih realistis daripada book value, karena didasarkan pada nilai pasar saat ini dari aset perusahaan. Tetapi, pendekatan ini masih gagal untuk mempertimbangkan kekuatan laba dari aset tersebut. Lalu cara perhitungan yang dipakai dalam pendekatan ini adalah total asset if sold today dikurangi dengan total liabilities and preferred stock dibagi dengan common stock outstanding. Baik, pendekatan yang ketiga adalah price earnings multiples. Nah, pendekatan ini tuh adalah pendekatan yang populer ya untuk digunakan dalam memperkirakan nilai saham perusahaan. Caranya adalah dengan mengalihkan laba per saham atau EPS dengan rasio price earning rata-rata untuk industri. Seperti itu, teman-teman. Nah, pendekatan
price earning multiples ini dianggap lebih unggul daripada book value dan liquidasi value karena price earning multiples ini mempertimbangkan pendapatan yang diharapkan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Garnet. Oke, sekarang kita membahas decision making and common stock value, atau diartikan pengambilan keputusan dan nilai saham biasa. Ya, jadi ini adalah persamaan penilaian mengukur nilai saham pada suatu titik waktu berdasarkan pengembalian yang diharapkan dan risikonya. Setiap keputusan manajer keuangan ini mempengaruhi variabel-variabelnya yang dapat menyebabkan perubahan nilai perusahaan. Sekarang kita menjelaskan change in expected dividends, atau diartikan perubahan dividen yang diharapkan. Jadi setiap tindakan manajemen yang menyebabkan pemegang saham meningkatkan ekspektasi dividen mereka ini, yaitu manajemennya harus meningkatkan nilai perusahaannya. Jadi selama pemegang saham melihat tidak ada peningkatan risiko aliran dividen di masa depannya. Lalu setiap tindakan oleh manajer keuangan ini juga meningkatkan tingkat dividen yang diharapkan tanpa mengubah risiko harus dilakukan karena ada dampak positifnya itu pada kekayaan pemiliknya. Selanjutnya itu change in risk, atau diartikan perubahan risiko. Oke, di chapter 7 ini kita perlu mengenali bahwa laba atau logonya itu R mewakili pengembalian minimum yang harus diberikan saham perusahaan kepada pemegang saham untuk kompensasi mereka karena mendengar resikonya pemegang ekuitas perusahaannya. Setiap tindakan yang diambil oleh manajer keuangan yang meningkatkan resikonya harus ditanggung oleh pemegang saham, juga akan meningkatkan premis risiko yang diminta oleh pemegang saham. Dan oleh karena itu diperlukan pengembalian. Selain itu, pengembalian yang diperlukan dapat dipengaruhi oleh perubahan tingkat bebas risiko, bahkan jika premi risiko tetap konstan. Misalnya, jika tingkat bebas risiko meningkat karena kenaikan inflasi, yang diharapkan pengembalian yang diminta juga naik itunya. Jadi setiap tindakan oleh manajer keuangan yang meningkatkan risiko berkontribusi pada penurunan nilai, dan tindakan apapun itu bisa menurunkan risiko berkontribusi pada peningkatan nilainya. Dan terakhir ini combined effects, atau diartikan efek gabungan. Jadi keputusan keuangan jarang memperoleh dividen dan risiko secara independen. Kebanyakan keputusan memengaruhi kedua faktor, terkadang seringkali ke arah yang sama. Ketika perusahaan mengambil lebih banyak risiko, pemegang saham mereka berharap untuk melihat dividen yang lebih tinggi. Pengaruh neto pada nilai bergantung pada ukuran relatif dari perubahan di kedua variabel ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata, dan terima kasih.